Gerimis. Tokoh utama kita bernama Alfred, atau sebagaimana teman-temannya memanggilnya, Kampret. Di antara pertemanan sesama cowok, memang ada kecenderungan membuat nama keren yang susah-susah dikasih oleh orang tua menjadi lebih culun. Di SD, dia dipanggil Alfred. Di SMP, dia dipanggil Kepret. Baru di SMA dia dipanggil Kampret. Nama ini terus terbawa sampai sekarang. Saat dia sudah kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Anehnya, ketika temannya berkunjung ke rumah dan bertemu orang tuanya, temannya bilang, "Kampret ada, Om." Bapaknya Alfred malah menjawab, "Oh, ada tuh di dalam." Seolah mengamini bahwa anaknya sejenis kelelawar pemakan buah. Alfred adalah sosok pria yang ketika kamu berpapasan di supermarket, kamu tidak akan pernah ingat sama sekali kalau kamu pernah papasan dengannya. Dia adalah orang yang biasa saja, berbaur dengan keramaian, menyatu dengan oksigen. Tidak ada yang tahu bahwa dia punya bekas luka di tangan kanannya. Hasil dari bermain comberan ketika kelas 6 SD. Tidak ada yang tahu dia suka baca novel detektif. Alfred adalah orang dengan tipikal yang tiap kali dia potong rambut, tidak ada satu orang pun yang sadar. Sampai rambutnya panjang lagi. Sekarang Alfred sedang patah hati. Di tengah pandemi seperti ini, ternyata ada yang lebih buruk di tahun 2020 bagi Alfred. Dia baru saja diputusin oleh pacarnya selama 5 tahun belakangan ini. Nama perempuan itu adalah Lisa. Tempat terjadinya pemutusan secara berkeprip pacaran itu adalah kamar Alfred. Pukul 11 malam. Alfred baru saja menonton episode terakhir dari drama Korea Hi Bye Mama. Handphonenya berbunyi. Isinya WhatsApp sederhana dari Lisa. "Aku rasa sudah waktunya kita selesai." Dengan polos Alfred membalas. "Selesai apa?" "Selesai. Kita harus akhiri cerita cinta kita ini." Lisa mutusin Alfred dengan bahasa yang sangat baku. Seolah dikutip langsung dari lagu cinta yang ramai di radio. Respon Alfred saat itu biasa saja. Dia hanya bilang, "Ya sudah, kalau kamu maunya begitu." Sesungguhnya dia sudah melihat ini akan terjadi. Seperti mengendarai sebuah mobil, dia sudah melihat dari jauh kalau lampu lalu lintas akan menjadi warna merah. Alfred hanya tidak menyangka waktunya secepat itu. Dia sudah punya feeling karena setiap kali dia meminta ketemu dengan Lisa, Lisa tidak mau. Alasan Lisa, "Sekarang kan lagi pandemi, nanti kamu bawa virus." Bahkan ketika Alfred menawarkan untuk swab test seharga 1/5 dari gajinya setiap bulan, Lisa masih tidak mau. "Jangan," kata Lisa. "Siapa tahu swab testnya salah." "Lah, namanya swab test kok bisa salah?" tanya Alfred. "Ya, namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan." Begitu ucap Lisa. Anehnya Lisa masih nongkrong sama teman-temannya. Update di story Instagram dengan teman-teman yang lain. Tanpa masker. Pakai stiker "Good Vibes Only" atau "I Love Friday". Postingan tersebut juga tidak di close friend. Yang membuat Alfred bertanya-tanya. Kenapa Lisa tidak berusaha menyembunyikan hal tersebut dari dirinya? Seolah-olah ada sinyal yang dia mau berikan. Seolah Lisa mau bilang
gue emang gak mau lagi ketemu lo. Tetapi ya sudahlah, mungkin hubungan dia dan Lisa harus berakhir. Begitu pikir Alfred. Walaupun 5 tahun rasanya waktu yang sangat lama untuk diakhiri dengan sebuah kalimat sederhana. Ketika diputusin, Alfred tidak menangis. Tidak, dia hanya duduk memeluk bantal Iron Man kesukaannya. Lalu tidak merasakan apa-apa. Aneh ya, bagaimana putus cinta bisa digambarkan dengan perasaan yang sangat sakit. Tapi kali ini yang terasa justru malah sebaliknya. Hampa. Seperti seorang yang baru saja dipukul di kepala. Mungkin respon pertamanya adalah, kok gak sakit ya? Tiba-tiba gelap aja. Pingsan di tengah jalan. Itu yang terjadi. Tepat 5 jam setelah diputusin, badai memori menabrak pikiran Alfred. Dia menangis hingga dia tidak mengenali suaranya sendiri. Alfred menangis cukup keras untuk ukuran laki-laki umur 24 tahun. Alfred masih tinggal dengan orang tuanya, dan orang tuanya mendengar suara tangisan dari kamar mereka. Bapaknya mengetuk pintu kamar dan membukanya. Nak, kamu kenapa? Bapak Alfred melihat anaknya duduk di atas kasur. Selimut berantakan, air mata membasahi pipinya. Gak kenapa-napa, kata Alfred sambil buru-buru menghapus pipinya yang basah kuyup. Bapak Alfred langsung memeluk anaknya erat. Dan dipelukannya sambil melihat laptop yang masih terbuka, dia berbisik kepada Alfred. Papa ngerti kok, nak. Emang endingnya Hai Bye Mama sedih banget. Alfred yang enggan membenarkan salah paham ayahnya, malah menjawab, aktingnya Kim Tae-hee memang bagus banget di situ, Pak. 1 bulan setelah putus cinta, Alfred pelan-pelan mencoba untuk beraktivitas kembali. Alfred mulai menerima kenyataan bahwa dia di-unfollow oleh Lisa di Instagram. Sebuah konfirmasi bahwa dia memang benar diputusin. Karena di zaman sosial media seperti sekarang ini, putus cinta baru sah jika foto semua mantan telah dihapus. Dan akan terjadi dan akun kita telah di-unfollow. Sebelum itu terjadi, masih ada harapan untuk terjadi keajaiban. Alfred juga sudah mulai menerima kenyataan untuk memasukkan semua barang dari Lisa ke dalam kotak kardus coklat dan menyimpannya di pojok kamar. Alfred perlahan sudah bisa menerima bahwa dia harus melanjutkan hidupnya. Alfred juga tahu di antara hal yang bikin nyesek seperti ini, dia masih bisa bersyukur. Di tengah pandemi seperti ini, dia masih bisa WFH di kantor. Tabungannya cukup dan keluarganya semua sehat. Tidak semua orang seberuntung dia. Satu hal yang bikin Alfred susah move on. Gerimis. Dalam setahun pertama mereka pacaran, Alfred pernah mengantarkan Lisa pulang. Saat itu sedang gerimis. Lisa bilang kepada Alfred, aku suka gerimis, pas aja gitu. Belum sampai hujan yang bikin orang kedinginan, tapi udah tidak mendung yang bikin orang muram. Gerimis itu hawa yang pas buat aku. Alfred membalas pada saat itu. Gerimis juga saat yang tepat untuk jatuh cinta. Ih, apa sih, norak, kata Lisa saat itu. Padahal senang dalam hati. Di bawah gerimis sore itu, di dalam mobil Alfred, api di dada mereka berdua begitu hangat, terasa hangat. 3 bulan setelah putus, Alfred masih mau menyetir mobil ketika mendung. Dia tidak ingin ada di tengah gerimis dan semua memori malam itu yang luber keluar tanpa kendali. Di saat itu juga Alfred melihat sebuah iklan sederhana dari postingan seorang temannya. Drive-in cinema. Nikmati perjalanan nonton di layar besar. Film-film di bioskop dari dalam mobil. Alfred sudah kangen sekali menonton film layar lebar.
Dan nonton di dalam mobil adalah solusi yang paling masuk akal di tengah pandemi seperti ini. Alfred berencana membawa mobilnya, Toyota Corolla tahun 2008 yang dia bangga beli dengan tabungannya sendiri. Biar bekas, yang penting tidak ngutang, kata Alfred setelah berjabat tangan dengan pemilik sebelumnya. Ketika Alfred menutup pintu mobil itu, ingatan terhadap Lisa kembali terjadi. Sekelebat memori antara jemput Lisa dari kantor ke rumahnya hampir setiap hari terngiang kembali di kepalanya. Air matanya tidak dia sadari kembali menggenang. Di luar, ibu Alfred sedang membaca buku di teras rumah, melihat anaknya menangis. "Pak," kata ibunya memanggil bapaknya. "Iya, Mak," kata bapaknya menghampiri. "Kayaknya Alfred harus mengurangi nonton drama Korea deh." Bapaknya mengangguk. "Setuju." Mobil Alfred menembus jalanan yang ramai, seolah-olah tidak ada pandemi yang sedang terjadi. Dia memasukkan mobil di tengah-tengah mobil lain. Seorang karyawan drive-in datang membawa popcorn. Aroma jagung bakar yang sudah 6 bulan itu tidak dia hirup. Ternyata hal-hal kecil seperti ini yang dia rindukan. Maklum, 2 minggu sekali dia pergi bersama Lisa ke bioskop. Film yang bermain hari itu adalah Grease, sebuah film tahun 1978. Alfred menyandarkan kursinya, dia melihat film tersebut bermain. Pikirannya justru mengawang-awang. Dia tidak menyimak. Gambar yang bermain di depannya terlihat seperti potongan-potongan adegan tanpa arti. Karena pikirannya sibuk berjalan sendiri. Dia masih berandai, kalau gue masih pacaran, Lisa mungkin ada di sebelah gue. Di tengah-tengah film, tiba-tiba pintu kacanya diketuk. Alfred menoreh ke arah kaca. Jantung Alfred berhenti 2 detik. Saat dia tahu mengetuk adalah Lisa. Yang mengetuk adalah Lisa. Lisa mengenyitkan alisnya, dia terlihat gusar. Lisa buru-buru ke arah pintu penumpang, dia mencoba membukanya. Tapi pintu itu masih terkunci. "Buka kuncinya," kata Lisa. Alfred masih bengong. "Buka kuncinya, Fred." "Iya," kata Alfred. Ngomongnya agak tergagap, ada di ambang kaget dengan tidak siap. Melihat mantan pacarnya seperti ini, seperti melihat hantu. Sesuatu yang pernah hidup tapi sekarang gentayangan. Lisa masuk ke dalam mobil Alfred. Dia memakai baju pink hari itu. Rambut ikalnya terlihat bercahaya diterpa gambar dari layar besar di depan mobil. Alfred masih bengong. Tidak siap dengan semua ini. Dia masih belum mengucapkan satu patah kata pun. "Kamu ngikutin aku ya?" tanya Lisa. Suara cukup jelas untuk didengar di antara dialog musik film yang masih terus bermain. "Ngikutin?" balas Alfred. "Iya, kamu ngikutin aku ke tempat ini ya? Aku tadi lagi nonton di depan, terus aku lihat ke sebelah kiri belakang, kok ada mobil kamu, Fred? Ini serem loh." "Gak ada yang ngikutin siapa-siapa," balas Alfred. "Terus kenapa kamu di sini?" tanya Lisa. "Ya, seperti semua orang lainnya di sini sih. Mau nonton Grease? Kamu ngapain di sini?" "Sama, seperti semua orang di sini." Ada hening yang tidak enak selama beberapa saat. "Kamu gak takut?" tanya Alfred. "Takut apa?" "Ini, masuk ke mobil aku. Kemarin-kemarin kan kamu nolak ketemu gara-gara takut terkena virus. Sekarang kamu kok langsung naik mobil aku?" Lisa tersadar, lalu bertanya, "Tapi kamu di rumah aja kan?" "Iya, di rumah aja. Gak kemana-mana. Gak ketemu siapa-siapa. Bapak mama juga," jawab Alfred. "Kamu besok satu kantor mau keluar kota? Udah dibayarin swab sama bos. Semua dites," kata Lisa. "Aman." "Baguslah," kata Alfred. "Gak lucu juga pulang ketemu mantan tiba-tiba sesak napas kan?"
Iya, gak lucu, kata Lisa. Lisa melihat tajam ke arah Alfred, dia terlihat penasaran. Aku harus tanya langsung. Jawab jujur. Ini benar kebetulan kamu ada di sini di saat yang bersamaan dengan aku. Ini betul kebetulan. Itu betul-betul. Jawab Alfred. Mengkonfirmasi. Lisa tahu bahwa Alfred berkata yang sejujurnya. 5 tahun berpasangan, dia tahu kelemahan Alfred. Setiap kali Alfred berbohong, secara tidak langsung dia menggaruk hidungnya. Lisa tidak pernah memberitahu kelemahan ini kepada Alfred. Sungguh, berkah seorang pacar adalah kemampuan untuk mendeteksi segala kebohongan pasangannya. Lisa menghela napas. Dia langsung memegang gagang pintu, bersiap untuk keluar. Aku pergi dulu. Belum sempat Lisa menyelesaikan kalimatnya, Alfred bertanya, "Kenapa sih kamu mutusin aku?" Lisa tidak menjawab. "Kenapa?" tanya Alfred lagi. "Ini benar-benar mau dibahas nih?" tanya Lisa. "Yang tidak selesai harus dibahas dong," kata Alfred. "Buat aku udah selesai. Kurang jelas apa lagi? Foto udah aku hapus, kamu udah aku unfollow," kata Lisa. "Buat aku belum." Alfred melihat mata Lisa. "Jadi kenapa?" "Cintanya hilang," jawab Lisa singkat. "Hilang?" "Iya. Suatu hari aku bangun, teleponan sama kamu, terus udah. Gak ada apa-apa. Aku gak ngerasain apa-apa lagi," kata Lisa. "Hilang begitu saja. Aku juga gak ngerti. Jujur aku bingung kenapa aku begini." "Bosen?" tanya Alfred. "Mungkin. Tapi yang jelas penjelasan paling sederhana, cintanya sudah tidak ada lagi. Maaf, itu sejujur-jujurnya. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin sekarang kita udah jadi orang yang berbeda." 5 tahun itu waktu yang lama loh, kata Alfred. "Dan aku gak mau menghabiskan 5 tahun lagi dengan orang yang salah," ucap Lisa. "Mungkin ini sakit buat kamu, tapi mendingan sakit sekarang dibanding sakit nanti-nanti." Alfred terdiam. Dia lalu melihat tajam ke arah Lisa. "Kamu salah sih. Aku gak berubah. Aku orang yang sama dengan yang kamu temui 5 tahun yang lalu. Aku orang yang sama yang ngantri di belakang kamu di KFC Kemang. Aku orang yang sama yang kamu minta tolong malam itu. Aku masih ingat kamu ada di depan kasir sendirian. Mau bayar makan. Terus kamu nengok ke belakang. Kamu bilang, 'Sorry, boleh pinjam 50.000 gak? Gue janji bakal gue ganti. Gue gak bawa duit. Maaf banget.' Habis itu kita kenalan. Lalu kita makan satu meja. Aku masih ingat semua itu, kata per kata. Aku masih orang yang sama. Aku masih orang yang sama, Lisa. Aku masih sayang kamu." "Iya," kata Lisa. "Tapi aku orang yang berbeda." Alfred terdiam. Alfred dengan gusar berkata, "Terus ingatan-ingatan kita gimana? Kamu mau ngapain? Aku ada loh ketika kamu lulus. Aku ada ketika kamu butuh interview kerja. Sampai malam aku temenin kamu latihan bahasa Inggris." "Kamu gak bisa gitu dong," balas Lisa. "Aku juga ada kok pas kamu minta temenin skripsi di perpustakaan daerah. Aku ngorbanin gak kumpul sama teman-teman vokal grup aku. Aku ada. Berpasangan bukan masalah hitung-hitungan, Fred. Ini sederhana. Aku sudah berubah. Cintanya sudah hilang," kata Lisa. "Apa? Berubah?" tanya Alfred. "Semuanya. Mimpi aku, sifat aku, selera aku, band yang kita dengerin dulu juga bukan lagi favorit aku." "Sheila on Seven?" tanya Alfred. "Itu masih." Lisa memandang nanar ke depan. "Yang lainnya tidak. Kamu kalau dalam posisi aku juga pasti begini, Fred. Kamu mau kita masih pacaran, tapi pasangan kamu sudah gak ada rasa. Itu gak adil buat kamu. Dan gak adil juga buat aku. Orang berubah itu wajar.
Akan ada masanya dua orang saling berpisah jalan. Kamu gak salah, aku juga gak salah. Tolong ngertiin aku dong. Alfred mengangguk. Argumen Lisa ada benarnya. Terus aku harus ngapain sekarang? Ya, kamu harus relain aku. Aku yakin kok kamu bakal nemu yang lebih cocok. Yang lebih baik dari aku. Yang lebih pantas buat kamu. Yang nerima kamu seperti ini apa adanya. Alfred terdiam. Dia menengok ke arah depan kanan. Alfred bertanya, mobil kamu mana? Gak ada. Gak ada. Lisa mengangguk. Kamu kesini naik apa? Itu, kata Lisa menunjuk sebuah mobil itu. Mobil itu. Mata Alfred mengarah ke sebuah mobil Honda HR-V berwarna hitam. Dia melihat ada siluet laki-laki sedang membuka handphone. Terlihat tidak ada memperhatikan film yang sedang bermain di depannya. Mata Alfred terbuka lebar. Kamu datang sama cowok lain? Tanya Alfred. Iya, aku datang sama cowok lain, kata Lisa. Kamu mutusin aku gara-gara dia? Tanya Alfred, mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kalau kamu nuduh aku selingkuh, jawabannya tidak. Aku baru dikenalin minggu lalu. Ini pertama kali kita pergi bareng, kata Lisa. Tenang aja, aku gak sejahat itu kok. Alfred mengangguk. Dia tahu benar. Fred, aku udah maju ke depan dengan hidup aku, kata Lisa. Yang terbaik buat kamu adalah melanjutkan juga hidup kamu. Sampai jumpa, Fred. Terima kasih buat 5 tahun ini. Alfred terdiam. Lisa berkata, janji kamu bakal cepat ngelupain aku. Alfred masih terdiam. Janji, kata Lisa. Please. Janji, kata Alfred sambil mengangkat tangan kanan dan menggaruk hidungnya. Lisa menghela napas panjang. Air matanya mulai terkumpul. Dah, kata Lisa. Dia buru-buru turun dari mobil. Lisa masuk ke dalam mobilnya. Dia menceritakan jujur apa yang terjadi kepada lelaki sebelahnya. Laki-laki itu menoleh ke arah Alfred. Sekilas, tapi lantas dia tak peduli. Mereka melanjutkan nonton film. Alfred masih melihat dari dalam mobil. Tanpa sadar, ada gerimis yang berjatuhan di atas mobil, membuat ketukan-ketukan kecil yang mengiringi lamunan Alfred malam itu. Alfred masih melihat ke kaca mobilnya, menyalakan wiper sambil berharap gerimis kali ini akan membasuh patah hatinya yang pergi. Terima kasih. Panjang pisan, tidak?